Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur atas nikmat yang telah kau berikan terhadap kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah, dengan diberinya nikmat sehat dipertemukan pada sore hari ini. Salam serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelum kita melakukan ini ya, insya Allah kita akan edukasi terkait digital marketing, tepatnya di Shopee Affiliate pada sore hari ini. Marilah kita berdoa dahulu, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kesempatan pada hari ini dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ya di edukasi digital marketing by Sensing. Ini di sini ada Kak Nanang, kemudian Kak Gevi, Kak Nafisa, kemudian ada Kakak Ati, dan yang lainnya juga seperti itu. Oke, ini masih semangat insya Allah bahasanya ya teman-teman. Ini alhamdulillah kita sudah memasukin puasa ke-11 ya. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan tahun ini. Seperti itu. Oke, ya, insya Allah untuk terkait teknis, ini yang pertama adalah kita akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Nanti ada perkenalan dari Kak Fadila langsung, kemudian nanti disampaikan materinya, baru di akhir sesi nanti ada ini ya sesi tanya jawab seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung ke Kak Dila. Silakan, Kak Dila. Halo, masih di Mbak. Silakan buka mic-nya. Halo, Mbak Dila. Ya, Bisa mendengar suara saya? oke. Oke, Terima silakan, kasih Mbak. Mas Zainul. Dan saya Suaranya nggak Mbak. juga Mic-nya kurang tes tes. Nggak jelas suaranya. halo Mas Zainul sudah jelas? Nah, sudah, Mbak. Oke, silakan Mbak Dila. Bisa perkenalan diri dulu, kemudian masuk ke materi. Oke, terima kasih Mas Zainul dan teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar pada sore hari ini ya eh, di bulan Ramadan. Semoga nanti ilmu yang didapat bisa bermanfaat buat teman-teman. Eh, aku sendiri perkenalkan nama saya Fadila, saya berasal dari Kediri. Ini sama ya kayak Kak Silvi rumahnya dari Kediri. Tadi dari ada juga dari Seragen dan teman-teman lainnya ya tadi udah pada perkenalan. Oke, mungkin langsung saja dari waktu yang sudah mepet ya sudah setengah lima, kita langsung saja ke materi. Tadi takutnya udah gitu. Oke, langsung saja saya share. Oke, teman-teman di sini sudah ini ya sudah memiliki akun uh, Shopee affiliate semua atau masih ada yang belum join di Shopee affiliate? Ya, mungkin Halo, masih belum ada yang punya akun. Ini Mbak, dilihat. Belum ada, Kak.
Ini sudah muncul belum Mas user seperti itu? Masih belum, Mbak, belum muncul. Oke, baru muncul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman untuk materi untuk hari ini. Nah, pada satu sore hari ini ya, jadi tema yang kita bawakan hari ini itu judulnya atau topik ya, itu memaksimalkan cuan dengan optimasi kopi affiliate di bulan Ramadan. Gitu. Nah, ini Kak, bulan Ramadan itu kalau di dunia marketing itu terkenal dengan puncaknya orang itu berbelanja ya teman-teman. Jadi uh, entah itu di apapun kayak gitu, apalagi di Indonesia juga mayoritas agama Muslim ya. Jadi pasti di bulan Ramadan ini di bulan yang berkah, banyak mulai dari yang jualan takjil, baju dan macam-macam juga sembako dan sebagainya, semua itu mobilitas apa uang itu sangat biasa gitu ya di bulan Ramadan. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu ya dengan Samsung itu apa sih gitu. Nah, ini perkenalan dari platform kita ya, yang apa yang kita bangun gitu ya, bisnis yang kita bangun. Nah, Samsung sendiri memiliki ini ya tagline. Jadi kita akan membantu gitu ya, membantu para pebisnis gitu ya untuk menemukan bisnis uh, Google gitu. Jadi kalau kita memiliki bisnis tapi nggak bisa ditemukan di Google, itu namanya bukan bisnis gitu. Jadi kan nggak bisa dicari gitu. Nah, ini kita menemukan mungkin uh, yang dulu masih hanya di toko-toko kayak gitu ya. Nah, ini di zamannya kita harus beralih ke dunia online gitu. Jadi bisnis kita itu juga harus ditemukan di Google gitu, di dunia online gitu. Jadi kita memiliki audiens, memiliki ya, jangkauan itu nggak hanya di daerah kita aja, tapi seluruh Indonesia maupun sampai luar negeri. Gitu. Nah, apa sih yang Sunscreen ini tawarkan? Gitu ya. Jadi terutamanya bisnis kita ini ada jasa pembuatan website, pembuatan landing page gitu ya. Jadi ada jasa di digital ads ini ada Facebook Ads, Google Ads gitu ya, IG Ads dan lain-lain dalam bentuk dunia digital ads gitu. Terus yang terakhir ada jasa optimasi sosial media. Jadi kenapa sih sosial media kita nggak berkembang? Karena kita belajar di situ. Nah, terus Samsung ini hadir untuk membantu permasalahan di bisnis Anda. Gitu. Nah, pertama buat bisnis Anda akan ditemukan di Google pastinya dengan website, dengan landing page, sosial media yang ada, pasti membantu bisnis kita itu ditemukan di Google seperti itu. Terus kedua, dengan yang sosial media yang kita punya, dengan website yang kita punya, pasti kita akan semakin luas dikenal oleh audiens. Gitu. Terus yang ketiga, jadi kita bisa dibilang tidak perlu sewa ruko gitu. Untuk mulai bisnis, kita cukup gitu ya, cukup buka toko online gitu kan. Itu untuk mengembangkan bisnis kita. Terus yang terakhir, nah jadi kita tidak perlu gudang gitu. Itu kan juga biasa sewa untuk gudang ruko itu kan mahal. Jadi untuk menyimpan produk kita cukup dengan membuat website yang untuk mengatur tokonya, mengatur etalasenya, itu semua sudah berbasis digital gitu. Dan pastinya tertata rapi sesuai kategori yang ada. Sehingga audiens atau calon customer kita itu mudah gitu untuk membeli gitu ya. Jadi dan mudah juga untuk dipasarkan. Oke, nah,
untuk sore hari ini kita belajar apa aja sih gitu ya. Ini ada poin penting ada 3. Jadi pertama ini ada strategi storytelling untuk mempengaruhi orang gitu ya, agar membeli lewat link Shopee affiliate kita. Terus optimasi share link Shopee affiliate gitu, di semua sosial media kita. Jadi Shopee affiliate ini bukan hanya untuk platform IG gitu, hanya untuk platform YouTube misalnya gitu. Jadi Shopee affiliate ini kita menyebarkan itu bisa di semua sosial media gitu. Twitter pun juga bisa. Oke, terus selanjutnya ada tips dan trik upload video, gitu ya, upload video viral di Shopee Video. Nah, dulu ini perkembangan platform itu juga sangat cepat sekali ya teman-teman. Jadi kalau dulu itu Shopee Video ini hanya sebatas di sosial media aja gitu, dengan dulu syaratnya 10.000 follower gitu ya. Itu dulu itu hanya di sosial media aja, tapi sekarang merambah di Shopee, ada Shopee Live sama Shopee video gitu. Jadi kita bisa optimasi meraup pendapatan itu dari berbagai arah gitu, nggak hanya dari sosial media aja gitu. Tapi dari Shopee-nya sendiri itu kita bisa optimasi dari Shopee video maupun Shopee video. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar yang pertama itu strategi storytelling. Nah ini bisa dibilang storytelling ini kunci dari uh, suatu konten gitu. Jadi bisa dibilang otaknya gitu, atau yang mempengaruhi orang itu lewat kita bercerita gitu. Soalnya uh, sekarang itu hard selling itu udah apa ya, nggak apa ya, bisa dibilang nggak laku lah gitu. Maksudnya orang siapa sih, apalagi kita ya sebagai kalau kaum milenial, kalau langsung bisa dari sebuah produk gitu ya, kamu beli ini loh gitu, langsung kita aku jual ini loh, apa sih jual-jual gitu. Maksudnya kalaupun kita di swalayan misal atau di pasar atau apa kan langsung bajunya kayak gitu, apa ya, apa yang kita jual gitu itu kan apa sih gitu. Maksudnya udah nggak relevan sama di zaman sekarang gitu. Nah, dengan salah satu tekniknya itu dengan strategi storytelling. Jadi kita itu jualan, gitu, tapi nggak terlihat jualan gitu. Jadi cara mempengaruhi orang dengan soft gitu ya. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu nih storytelling. Ini bisa angkat tangan, bisa kita diskusi bareng gitu enggak? Ini bisa diskusi santai aja. Ada nggak yang udah tahu nih storytelling itu apa sih di dalam konten itu? Itu bisa ini diketik ataupun langsung ngomong. Halo Oke, teman-teman, ya ada yang ini silakan. masih ini? Ada yang oh ini Kak Gevi belum Kak. Oke, lanjut dulu aja. Nah, nanti Oke, kita lanjut di lagi ya. sesi tanya jawab nanti. Oke, siap. Oke, lanjut dulu. Nah, iya, apa sih storytelling itu? Nah, konten storytelling merupakan konten yang dibuat dengan bentuk cerita yang menarik ya, bisa menyentuh hati pembacanya. Nah, ini dengan kemampuan untuk menggambarkan narasi dan emosi. Jadi storytelling telah menjadi strategi yang efektif gitu ya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan target audiens kita di berbagai platform sosial media. Jadi nggak hanya satu sosial media aja gitu, itu di semua sosial media, entah di IG, di Facebook, entah di TikTok, ya di YouTube, bahkan. Jadi di Twitter itu bisa. Jadi storytelling ini bisa kita jalankan. Enggak kita hanya sebagai content creator, tapi sebagai pebisnis pun juga sangat perlu gitu, bisa mencoba dengan teknik storytelling ini. Oke, apa sih tahapan membuat storytelling gitu ya? Jadi di dalam satu konten itu apa aja urutannya gitu. Jadi pertama itu ada karakter. Jadi teman-teman di sini ini harus dibentuk ya. Jadi jangan sampai gitu ya menjadi uh, apa adanya, atau bisa dibilang gado-gado, campur-campur kayak gitu. Jadi konten kita yang mau kita publish itu kalau bisa memiliki karakter atau keunikan sendiri, karakter kita atau apa. Mungkin dari segi semuanya.
dari segi bahasa. Kalau kita bahasa Jawa, ya nggak apa-apa kita bikin konten bahasa Jawa, review gitu. Bahasa Inggris itu masalah. Jadi tergantung apa sih kemampuan kita atau keunikan kita. Gitu. Dari itu dari segi bahasa. Terus dari segi mungkin openingnya itu selalu sama dengan karakter yang unik gitu. Itu pasti ada ya, setiap konten kreator itu memiliki opening masing-masing gitu. Jadi orang itu biar mengingat ya, kayak bisa bilang kayak mindset gitu ya, di mindset mereka. Oh kalau openingnya seperti itu, uh, pasti konten dari konten kreator ini. Gitu. Jadi uh, banyak karakter ini yang bisa kita apa, jalankan gitu, yang kita miliki gitu dari segi bahasa gitu, dari segi uh, opening gitu, karakter editing. Nah, itu sangat banyak ya teman-teman. Nanti kalau kita masih pemula, satu-satu dulu aja kita coba. Jadi dari karakter, bahasanya, penegasannya, terus openingnya, itu dulu untuk tahap pertama. Baru nanti merambah ke editing video, ke fontnya, ke warnanya, gitu. Jadi nanti bisa uh, perlahan kita upgrade gitu. Jadi untuk pertama mungkin teman-teman Halo, Mbak Tila. uh, ini karakter bahasa dulu Oke. sama openingnya baca. Cukup Mas Zeno. Iya, sudah Mbak. Tadi ini soalnya Oke. Mbak nge-lag. Silakan dilanjut Mbak. Tes tes. Mbak Dila dimatikan aja Mbak. Misalkan jaringannya nggak stabil Mbak. Ini tanya. Oke. Saya lanjutkan. Kedua ada Off konflik. ya Mbak. Nah, di Misalkan, Mbak. cerita tergantung ya. Tergantung kita mau melihat. Halo, Halo Mbak halo Dila. Mas Zeno. Matikan saja Mbak. Off cam aja Mbak. Halo, Jaringannya nggak stabil punya Mbak Dila. halo. Putus-putus. Oke, oke. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Share screen-nya mana Mbak? Masih putus. Oke, bisa dilanjut. Itu disembunyikan saja Mbak Dila, nggak usah ditampilkan. Sembunyikan. Oh, iya. Nah, silakan dilanjut Mbak. Sana juga tadi dari konflik ya. Jadi di sebuah storytelling ini pasti di dalamnya ada konflik gitu. Jadi konfliknya nanti kita tergantung cerita apa yang kita angkat gitu. Mungkin contoh ini dari teman-teman ada udah ini bisnisnya ataupun kontennya mau dibikin contoh. Ini masih bingung Iya, konflik itu pasti harus kita ini di akun kita atau di apa bisnis kita. silakan teman-teman apabila ada yang mau Ya, bisa dijadikan request. prototipe ya. Ada Kak Ayu, kemudian ini ada Kak Gevi, ada Kak Kamil dan Kak Nanang dan yang teman-teman yang lainnya. Silakan apabila ada yang dijadikan contoh gitu bisnisnya. Silakan. Oke, belum ada Mbak. Belum ada, oke ya. Ini Mungkin aja saya Mbak Dila contohkan apa aja namanya? ya. Ah, boleh Dan langsung aja Mbak Dila. mungkin saya tahu ya, mungkin di salah satu teman saya gitu ya, mungkin bisnisnya spa, spa apa ya, spa bayi kayak gitu ya. Kan dia
bisa home care kayak gitu ya, bisa nah itu kan kita itu jasa ya, jasa dan kita pasti ini banyak interaksi sama klien kita. Klien itu nggak semua itu kayak baik-baik aja gitu. Oh ada gitu langsung pijat gitu. Kadang kita tanya dulu, kadang udah home care gitu. Ternyata agak katakanlah orangnya agak ruwet kayak gitu kan. Nah itu bisa diambil pembelajarannya gitu. Jadi entah itu waktu kita ini ya waktu kita nih atau kita waktu beraktivitas di klinik atau apa kita bikin cerita kita itu nggak apa yang backgroundnya itu teman-teman ngapain tapi masih harus relate sama bisnisnya yang topik yang kita bahas kayak gitu itu pastinya kekuatan kita kan di cerita ya di ceritanya menekannya di ceritanya jadi untuk visual galerinya yang ditaruh di konten itu entah nanti keseharian ini atau waktu kita hidupnya itu apa gitu ya kita cerita tentang pengalaman kita waktu customer kayak gitu bisa bisa cerita gini udah tanya panjang kali lebar ternyata di PHP gitu kan ternyata maksudnya nggak jadi gitu tapi sebulan kembali dia cek lagi mau apa home care lagi gitu lah itu mungkin awalnya ada konflik PHP ya nggak ada PHP terus tapi nggak ada kelanjutan nggak jadi ada di kita terus 1 bulan lagi dia apa kembali lagi kayak gitu. Nah itu plot twist-nya, itu bisa masuk ke plot twist-nya. Nah, kita panjang, mungkin ya kesedihan kita, kita di PHP-in sama customer itu konfliknya. Nanti masuk ke plot twist-nya, itu ternyata walaupun udah panjang ya bulan nggak ada kabar gitu, ternyata dia chat lagi gitu mau home care gitu kan. Nah itu bisa plot twist-nya gitu. Nah untuk keempat ini gambaran visual itu tadi ya yang udah aku sampaikan itu bisa saja aktivitas kita uh, di apa di seharian gitu entah itu kan bisa bisa kita home care gitu ya pijet bayi gitu spa gitu. Jadi itu bisa visual entah waktu kita mijet waktu kita apa di kliniknya gitu itu bisa ini harus relate jadi jangan sampai kita bahas home care nanti visualnya kita lagi masak kita lagi ini jangan ya teman-teman jadi ya kita harus menyesuaikan gitu mau brandingnya seperti apa gitu kalau misal kita udah bahas bisnis klinik kita usaha kita di bidang bayi ya kita harus dalam konteks itu terus kayak gitu nah setelah itu perubahan dari cerita tersebut ada perubahan ya dan di sini maksudnya dari cerita konflik tadi terus masuk ke konflik ada gambaran visualnya. Nah, gambaran visual itu bisa juga dimasukkan chat-chatnya ya, chat-chat waktu dia chat mungkin 1 bulan kemarin, terus mungkin di bulan Januari gitu ya, terus chat lagi di bulan Februari. Itu tampilin visualnya bahwa itu real cerita kita, pengalaman kita gitu. Jadi untuk mendukung ini storytelling kita ini kita buat di dalam konten gitu. Terus masuk ke perubahannya ini uh, ada alasan dong kenapa dari 1 bulan itu kita dianggurin gitu oh tiba-tiba dia order lagi gitu mau home care gitu itu kan ada perubahan itu ada apa sih gitu nah ternyata uh, maksudnya dia mau kembali lagi home care itu lihat story saya lagi ini gitu jadi sampai juga perubahannya apa sih dia sampai pertama kita udah diangguri 1 bulan kok sampai dia balik lagi nah itu perubahan kita sampaikan gitu nah terus untuk closingnya atau penyelesaiannya diberi kepuasan gitu. Oh ternyata dengan servisan saya home care mungkin dikasih testimoni nah baru masuk jualan kita misal habis dipijat itu apa anaknya menjadi tidurnya nyenyak gitu itu kan bisa dikasih testimoni uh, kita gitu ya udah servis dan baik anak saya juga nggak rewel kayak gitu udah dia udah nyenyak kayak gitu nah itu closingnya atau saya kok ternyata dia puas dengan
jasa kita. Jadi wajar ya teman-teman. Jadi mulai dari kita harus membentuk dulu karakternya, terus ada konflik tadi, permasalahan utamanya di HPI, di HP ternyata dia gitu. Terus langsung disuka BA gitu ya. Pengalaman yang ada itu bisa dimasukkan dulu, ada perubahannya. Nah, terakhir kita penyelesaian mas kita bahwa peserta mereka terpuaskan. Jadi itu ya secara semuanya harapan harus storytelling. Misal ada terus untuk contoh dari konten kreator nih nanti bisa dilihat ya itu ada ini ya Natasha Surya. Nah itu sampai dia berhasil mendapatkan award dari top 3 itu bagus banget storytellingnya. Nanti bisa teman-teman searching ya untuk gambaran storytelling seperti apa. Jadi dia kalau dia reviewnya dari kelengkapan rumah ya, kelengkapan rumah setiap barang sedetail apapun ya, mulai yang ada di dalam rumahnya sama dijadiin konten gitu, review dari cerita apa, kemudian tadi ya tahapannya seperti cerita apa, baru masuk ke produknya. Nanti baru tadi kalau ini kan jasa ya, mungkin bisa langsung bikin CS atau klik link video dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau nanti ini apa ya affiliate, nah berarti yang langsung masuk keranjang kuning gitu. Atau itu kalau masuk di konten Shopee video ya. Kalau di TikTok juga ada keranjang, tapi dia di TikTok sendiri ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak bisa ya. Kalau dulu masih bisa Shopee affiliate itu masuk di TikTok gitu. Soalnya dulu kan TikTok belum ada ya Shopee affiliate, sekarang ada. Jadi kita bisa maksimalin di IG aja. Halo Mbak Dila, suaranya menghilang Mbak. Tes Mbak Dila, terhubung atau terputus suaranya Mbak Dila. Di sini soalnya menghilang suaranya. Oke, ha-ha. Halo Mbak Dila, suaranya masih belum nyambung Mbak. Iya, baik sebentar kami hubungin. Nah, sepertinya jaringannya ini Mbak Dila keluar dulu. Sebentar kita tunggu dulu. Oke, oke, mungkin sambil nunggu Mbak Dila join lagi. Ini di sini teman-teman ada yang sudah memiliki bisnis yang sudah jalan atau masih proses ini, apa namanya? Kira-kira untuk tahun 2024 yang potensial bisnis apa sih? Atau masih belum kepikiran teman-teman? Atau ada yang sudah bisnisnya jalan namun masih apa udah ada bisnis namun bisnisnya masih jalan di tempat, bisa kita sharing-sharing terlebih dahulu, bisa open mic teman-teman sambil kita menunggu Mbak Dila. Silakan. Ini ada Kak Nanang, Kak Kamil, Kak Devi, Kak Ayu, misalkan ada yang perlu didiskusikan, kita sambil nunggu Mbak Dila.
Halo? Oke, Mbak Dila. Terputus, Mbak. Nggak tahu tadi udah sampai Iya, mana, putus-putus mulai tadi. sinyalnya Hilang lagi suaranya, Mbak. sebelum tanggal gimana sih udah jauh kok. Udah tuh, suara Share screen-nya juga Halo? terputus. Bisa diulangi, Mbak. Udah di Mas Juna nanti bisa telepon ya kok aku gitu. Nggak tahu ya. Tadi dari mana ya? Share screen-nya, Mbak, bisa Halo? ditampilkan lagi. Iya, sudah masuk suaranya. Oke, oke. Oke, sudah muncul, Mbak. Tadi dari sini sudah Mas Jenu, udah Belum, terputus belum belum, ya? belum sampai sini. Masih slide Oh, belum sebelahnya. selesai. Nah, dari sini udah selesai ya tadi. Iya. Masuk ini Mm. Ini udah tadi terputus ya. tadi, Mbak. Nggak ada suaranya Ulang, tadi udah. ulang lagi aja ya. Oke, nah, selanjutnya kita sharing ya. Jadi dengan konten storytelling yang udah kita buat gitu ya. Jadi sebenarnya macam-macamnya konten itu banyak sekali ya. Salah satunya yang mengena gitu ya, Pak. Yang eh, yang maksimal saat ini itu memang storytelling seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa sebagai orang yang jenis konten yang mau dimasukkan Shopee maupun video pendek, storytelling, maupun langsung produk itu bisa dicoba semua. Jadi kita nggak tahu soalnya meledaknya konten kita itu di part mananya. Jadi bisa dicoba semua. Jadi ini nggak ini ya nggak harus storytelling semua. Jadi coba aja. Nah, setelah kita ada konten tadi ya, kita masuk di share. Jadi kita distribusikan agar apa? Effort kita bikin uh, itu bisa dimasukkan di semua sosial media kita gitu. Jadi effort kita sekali tapi kita bisa masuk ke berbagai platform. Jadi kita bisa maksimalkan. Jadi misal oh kita pendapatan di IG, misal ada 10 orang yang masuk di link kita, itu aja. Belum dari YouTube, belum dari Twitter, belum dari Facebook. Jadi lebih banyak gitu bisa melipat gandakan orang-orang yang masuk lewat link sosial media kita seperti itu. Oke, nah ini teman-teman sosial media yang bisa teman-teman share gitu ya, ada IG, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter. Jadi nah TikTok ini masih ini ya, uh, kalau bisa ini dari YouTube. Saya kan TikTok ada platform sendiri ya, ya affiliate-nya. Kalau dulu masih bisa, kalau dulu ini masuk di link TikToknya gitu. Sekarang kan enggak gitu. Jadi teman-teman bisa maksimalkan di sosial media ini aja. Gitu. Jadi YouTube, Facebook, sama Twitter. Oke, terus selanjutnya ini kita langsung pakai custom link. Nah, ini mungkin langsung kita masuk ke satu akun. Udah masuk ya Mas Dino, share screen-ku yang WhatsApp affiliate. Halo, halo Mas Dino. Ya, kita putus lagi ya. Halo, mungkin teman-teman di sini, ini share screen udah muncul belum?
Halo Mas Zainul, teman-teman di sini, suaraku terdengar nggak ini? Halo, halo, halo Mas Zainul. Halo, suaraku nggak? Masuk masuk, Mbak. Udah. Keluar masa ya. Maaf ya teman-teman, jaringan saya sangat buruk. Ini udah pakai lagi. Oke, aku share screen udah masuk Mas Zainul. Belum muncul. Bisa di ini lagi, Mbak. Share lagi. Tadi sampai mana Mas Zainul? Tadi aku share screen ini Iya, ini udah udah muncul ya, lagi, Mbak. Mm-mm. mulai. Saya aku share screen ini tadi nggak ada suaranya gitu, apa aku terputus. Heeh. Ulangin lagi aja, Mbak. Nah, teman-teman, jadi ini dashboard untuk Shopee Affiliate ya. Kalau di laptop tampilnya seperti ini ya. Nah, nanti di apa di HP juga ada. Nanti tinggal klik saya itu ya. Itu nanti ada fitur-fiturnya di menu-menunya itu ada Shopee Affiliate-nya. Jadi nanti bisa oh teman-teman udah daftar gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang masih pemula gitu, masih belum uh, begitu paham tentang Shopee Affiliate, nanti bisa daftar dulu gitu. Tutorial di YouTube udah banyak gitu, nanti tinggal daftar aja. Ini ada dashboard. Nah, kita fokus di link custom. Jadi kita membuat custom link produk yang kita jual itu di sini gitu. Nah, uh, kita mau uh, cari produk apa ya sekarang yang lagi misal Halis gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau cari produk di Shopee, itu sebenarnya dari risetnya sendiri sih. Tapi gampangnya kalau kita masih umum, nggak apa-apa langsung kita cari aja. Misal barang yang kita punya dulu lah di rumah itu apa. Nah, kita cari di Shopee, itu nanti dicari ini yang Star Plus ya, Star Mall gitu. Jadi kalau masih toko yang belum ada, maksudnya masih belum start, itu kita nggak dapat komisi. Jadi kalau bisa diusahakan cari produk itu yang mall, yang Star Plus atau Star itu ya teman-teman.
misal akuntan terwaris aja. Nah, misal contoh A ambil linknya di sini. Terus kita masukkan ke Shopee affiliate kita. Nah, ini kan masih dari link dari Shopee. Nah, untuk menjadi itu affiliate kita ini bikin mau kita nama apa link ini. Nah, misal dari Halo Mas Deno, ini masih nyambung kan aku? Iya Mbak, jelas kok Mbak. Masuk. Saya Nah, ini kan nggak bisa. Ini kita jangan ada sensasinya. Nggak bisa ada lingkar. Nah, terus kedua tag dua. Nah, ini biasanya itu teman-teman itu cuma terus satu aja gitu. Satu aja yang penting udah dikasih judulnya apa, itu langsung buat link gitu. Tag 2, 3 itu nggak diisi gitu. Tapi kalau ini apa ya, kalau kita ngasih pemain ini sangat penting karena ini data gitu. Jadi kita itu mau upload di mana itu kita benar-benar custom linknya gitu. Jadi misal IG ya kita IG gitu. Nanti misal YouTube YouTube gitu. Jadi ini harus kalau bisa harus uh, ke platform itu berbeda-beda gitu. Jadi nanti kita tahu di analitiknya itu oh ternyata di YouTube itu penjualanku terbanyak itu kategori gamis. Oh di IG itu kategori terbanyak terjual itu maksudnya yang masuk ke link Shopee affiliate kita itu ternyata misalnya perlengkapan dapur gitu. Jadi kita tahu kekuatan kita gitu. Jadi nggak masuk aja bikin custom linknya seperti itu. Nah, terus yang ketiga ini kita event kayak apa ya? Eventnya itu apa? Ini pas apa gitu. Jadi misalnya ini kan Ramadan, jadi sel Ramadan atau gamis apa Lebaran, jadinya nuansa di bulan Ramadan ini gitu, Lebaran gitu ya. Jadi ini apa dimasukkan gitu trennya eventnya itu pas apa nih bikin ini gitu nanti bisa jadi kita itu misal rekapan dalam 1 tahun oh dalam 1 tahun kan ada bisa event Natal event Ramadan event Agustusan kayak gitu itu kan setiap event itu memiliki kebutuhan masing-masing atau mungkin bisa dikatakan produk viralnya itu kan beda-beda kayak gitu Ramadan mungkin ya apa baju koko, baju gamis, kayak gitu, kue lebaran, seputar itu yang mungkin banyak nanti akan dicari orang, gitu. Itu kan itu Ramadan, nah kita tahu udah gimana lagi, gitu-gitu. Jadi nanti kita bisa tahu, oh ternyata penjualan kita dalam 1 tahun, orang yang masuk link affiliate kita bisa rekap gitu, oh ternyata penjualan terbanyak atau yang terbanyak di event ini, gitu. Jadi kita datanya bisa menarik, gitu. Tapi kalau teman-teman di sininya udah nggak disiplin gitu maksudnya apa ya linknya katakanlah sembarangan gitu asal buat link aja lah gitu lah itu kita nggak bisa menarik datanya nanti nggak bisa menarik kita itu kekuatannya di mana jadi di sini benar-benar ya ini ya substriknya
teman harus benar-benar disiplin custom ini produknya gitu. Dan nah, ini. Nah ini kalau ada hal-hal catatan kayak gitu ya, uh, atau apa gitu bisa dimasukkan gitu. Mungkin ini jadi untuk teman-teman di sini itu masih cukup 3 ini aja nggak apa-apa. Mungkin udah tahu ini apa namanya produknya, terus ini platform mana yang kita taruh gitu, terus ini event apa. Nah kalau sudah selesai kita bisa buat link. Nah, ini sudah link kita gitu. Jadi affiliate kita. Jadi orang yang masuk penjualan dari kita beli dari link kita itu uh, lewat link ini gitu. Jadi ini saling ya, saling link. Nah, kita taruh di sosial media yang kita punya dari konten-konten tadi, misalnya IG. Di IG kita ini kan ada juga ya teman-teman nanti bikin Shopee collection itu juga dari Shopee. Kalau dulu itu Shopee juga belum ada gitu. Pakai Milsec influencer ini juga apa pakai tools namanya Milsec. Nah sekarang uh, Shopee juga ngeluarin sendiri namanya Shopee Collection. Nah nanti teman-teman bisa di situ aja, udah dimudahkan sama Shopee ya, udah dia membangun ini ekosistem sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa buat gitu, buat Shopee Collection ini per kategorinya. Gitu. Nanti misal kategori fashion ini ya, nanti baju-baju gamis, dan sebagainya, nanti kelengkapan misal dapur, nah itu bisa dibuat kategori masing-masing. Itu bisa itu di Shopee-nya. Nah, nanti itu kita juga dari Shopee itu bisa ditarik linknya ditaruh link bio kita di IG gitu. Nah, nanti kita ditaruhkan di IG, dikasih nomor gitu. Jadi kita kalau mempromosikan bikin story di IG itu mudah nanti klik apa di kategori misal fashion nomor 46, nomor 17 gitu. Nanti biar mudah audiens kita itu mencari link yang udah kita share. Nah, di story nanti juga ada tahapannya untuk kita mempromosikan. Jadi, mungkin teman-teman di sini ada yang lihat ya, salah satu mungkin teman atau saudara, uh, di ini ya, di WA gitu, di story Facebook itu, dia itu naruh link produk sama link produk sama link. Oh, wajar sampai jadi titik-titik kayak gitu. Nah, itu kalau kita udah tahu pertama isinya gitu, kita pasti nggak mau menonton story-nya lagi gitu, pasti spam gitu. Nah itu bisa dibilang teknik yang keliru ya teman-teman. Jadi satu hari itu kita kalau bisa cuma sebar satu link aja, tapi kita main storytelling tadi. Jadi mempengaruhi orang lain dulu, nggak syukur share aja gitu. Jadi iya kita produk gamis. Kita cerita dulu gamis ini bisa keunggulannya dulu nggak digerah bahannya ini. Nah, apalagi kita udah beli, apalagi kalau kita real reviewnya kita, hotelnya kita. Nah itu sangat mempengaruhi audiens kita. Terus masuk kita, nah, kalau kalian mau samaan atau kalau kalian mau uh, apa ya, lebaran pakai gamis ini, nah, bisa klik apa, Shopee Collection di topiknya kategorinya di fashion, klik nomor 17. Nah, itu baru masuk. Jadi orang itu tercerahkan dulu gitu, gak langsung disodorin sampai titik-titik ya startingnya, tapi punya produk aja gitu. Jadi kita udah kayak spam gitu, spam kita udah, aku pribadi sih udah pasti nih story-nya seperti itu gitu. Jadi lebih baik menghindari gitu sih, maksudnya ya nggak aku buka gitu, pasti lama gitu waktu itu lama gitu. Jadi teman-teman kalau bisa jangan begitu gitu cara mainnya, tapi kita sehari satu produk aja tapi dengan story gitu, storytelling maupun bridging gitu, bertahap gitu untuk
kita mau jual itu bertahap gitu, nggak langsung hard sell. Gitu. Soalnya itu peluangnya itu lebih besar orang banyak yang masuk di link kita gitu daripada kita proses link secara brutal gitu, tapi nggak ada yang masuk sama sekali gitu trafficnya gitu. Ini sangat disayangkan itu sih teman-teman. Jadi bisa nanti di stream kita buat di sini itu bisa di share di semua sosial media kita. Jadi, terus itu kalau kita langsung cari ya produknya, misal kita udah ada produknya di rumah gitu. Tapi kalau misal kita cari di misalnya kita belum punya barang gitu kan, nah itu bisa di penawar Shopee ini. Nah nanti bisa komisi ekstra ini komisinya lebih banyak yang didapat gitu ya teman-teman. Nah, nanti bisa bisa dicari kategorinya apa. Halo Mas Yenu, suaraku masih masih Aman, kan? Mbak, aman, aman. Ya, alhamdulillah. Kok gimana Bang? Saya bisa mencari si produknya, tapi ini kok nggak bisa ya. Nanti teman-teman coba aja ya. Berikan, kita pelajari aja dashboardnya. Di misalnya banyak banget gitu. Kita bahas dan aja ya. Untuk kita produknya. Kalau kita cari itu di sini tuh ada nanti komisinya itu kita bisa milih gitu loh. Ini kayak gini ya, tapi bentukannya itu kayak di Shopee tadi tapi udah ada komisinya gitu. Dan komisi 5%. 5% itu ada yang 9%, 20%, nah gitu itu tergantung produknya. Jadi kita bisa milih produk yang ya, komisinya gede gitu sih. Ini coba aja ini mungkin sinyalnya ya yang nggak kuat. Nanti teman-teman bisa searching gitu, jadi ada dua arah, dua cara untuk kita mendapatkan produknya tadi. Nah, terus terkait ini yang akan bagus tuh. Ini sebenarnya di tadi juga bisa langsung kita cari. Nah, kalau untuk kita produk ini, nah ini ya ada komisi ekstra, ada sampel gratis. Jadi kalau kita sekarang kan udah ada satu video ya, satu video satu live itu sekarang bisa mengajukan sampel gratis ke seller-seller gitu. Tapi ya kita harus memiliki follower ya, memiliki apa trainingnya dulu ya benar kayak gitu. Itu baru nanti bisa masuk ke sampel gratis. Nah, di sini teman-teman bisa tahu nih komisinya 15%, 35%. Nah, itu uh, nanti apalagi mall ya rata-rata gitu. Nah, ini paling aman sih mall itu. Soalnya kadang yang star aja itu apa ya, nggak masuk gitu komisinya. Mungkin pas kita itu masih star, tapi ternyata uh, pas kita ada yang masuk itu udah nggak star itu bisa. Soalnya salah-salah itu juga mempertahankan ya kayak mall, star plus, star itu ada kriterianya. Jadi bisa satu bulan ini nggak mencapai target itu juga bisa dicabut startnya gitu teman-teman. Jadi mungkin pas kita bikin itu masih star plus gitu, tapi bisa jadi ya pas waktu ada yang cek waktu ada yang beli mungkin feeling kita kok ternyata nggak masuk nih komisinya. Nah itu salah satu apa ya, salah satu yang bikin nggak cair soalnya dia udah nggak misalnya kalau di sini nanti bisa searching ya barang-barang yang bisa komisinya gede bisa di
Selanjutnya kita ya custom link kita di share di sosial media kita. Itu sih terkait jadinya. Ini kan kosong ya, ini memang nggak aktif ya, aku ini nggak aktif. Uh, buat aku contoh fakta ke kalian aja. Jadi di sini nanti itu lengkap analisnya teman-teman ini karena nggak aktif, gitu saya belum belum menjalankan Shopee update ini masih nol semua gitu, maksudnya analisnya belum keluar semua. Tapi kalau nanti teman-teman udah aktif, itu kita bisa nge-track keunggulan kita itu, misalnya ya di YouTube itu, oh ternyata unggul di perlengkapan dapur, gitu. Misal 1 tahun ini itu event apa yang penjualannya meledak, itu semua kita bisa analisa, kita bisa ambil datanya, gitu. Jadi uh, nanti next ya, kalau teman-teman udah udah ya advance bisa udah menjalankan satu affiliate pasti nanti ada dashboard lengkap yang keluar gitu. Sih teman-teman dari Shopee affiliate ini aku kembali ke materi ya tadi. Selanjutnya kita ini ya tips trik upload video viral di Shopee Video. Nah, Shopee Video ini kan ada 3 ya, kita bisa masuk kita bisa masuk apa trafficnya ya, jadi nggak ada dari sosial media aja, tapi kita dari Shopee-nya sendiri, dari Shopee Video maupun live itu kita bisa mendapatkan komisi dari situ. Nah, caranya kalau teman-teman nggak bisa, maksudnya belum ada nih produk atau aku belum pede nih harus di depan kamera review barang gitu. Nah, teman-teman bisa fitur ini ya, duet maupun reaction. Nah, fiturnya ini udah aku kirim linknya di grup Telegram tadi yang ini ya, topiknya Shopee ya. Nah, ini fitur duet atau reaction ini fitur yang disediakan di Shopee Affiliate. Kita bisa kan, halo, Iya sarafnya Mbak, terputus masih nggak masuk. masih? Enggak, Oh, lanjut Mbak. masih. Oke. Iya, bisa memanfaatkan jika kita memiliki barang real atau ini barang untuk di-review. Nah, ini kita praktek ya teman-teman di sini. Nah, tapi ini udah jam 5. Ini kan teknisnya di HP ya. Nah, nanti aku sharing aja sih, share di grup aja untuk prakteknya. Apa? Ini tutorialnya lah. Itu kayaknya nggak memungkinkan kalau aku praktek sekarang sih Mas Jeno. Jadi nanti kurang lebih nanti teman-teman udah tahu ya di grup seperti itu gitu. Tur duet gitu. Reaction sebenarnya nggak fitur sih, tapi jenis-jenis kontennya ya. Jenis konten yang bisa kita optimasi gitu. Kita ambil produknya itu dari China. Gitu. Jadi yang bagus gitu kita ambil, kita bikin dubbingnya. Jadi kita importnya di dubbing aja, jadi nggak harus syuting. Diet pun juga seperti itu, dan kita juga bisa memasukkan apa keranjang kuningnya. Itu sih mungkin Kak. Mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab Mas ini. Boleh Mbak Cila. Ini udah 5.15 Mbak ya, kita cukupkan sampai Iya, 5.30. takutnya nanti ini terbuka Udah kita udah. masuk Nanti kita masuk buku. share aja tutorialnya di grup gitu. Oke, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya ya atau diskusi terkait Shopee Affiliate ya. Silakan bisa open mic langsung, kita diskusi bersama Kak Fadila ya di sini seperti itu. Silakan teman-teman. Bisa open mic untuk kita diskusi. Mungkin tadi ada materi yang Ada masih kurang jelas atau masih kurang
dipahami. Nah, kita bisa langsung diskusi pada sore hari ini. Silakan. Oke, sepertinya paham semua Mbak Dila. Mungkin Mbak Dila yang ngasih pertanyaan buat teman-teman. Silakan. Oke. Tadi memang dari awal ini ya masih belum terjun di sopir affiliate ya mungkin masih pemula banget gitu ya, masih belum uh, daftar gitu. Jadi mungkin masih bingung juga kampanye dari mana gitu. Tapi teman-teman apa nanti kalau masih bingung untuk daftarnya gampang aja nanti bisa ini ya kalau di YouTube banyak banget gitu. Apalagi teman-teman pasti dong di sini semua memiliki Shopee gitu. Uh, Kayak nggak mungkin gitu kalau nggak miliki Shopee gitu, nggak pasti kita belanja ini semua sudah online ya, jadi pasti ini pasti miliki Shopee. Nah nanti bisa daftar langsung Shopee affiliate-nya gitu. uh, Terkait dari sini ada juga yang mungkin udah pernah tapi ini apa masih belum teroptimasi atau bingung produknya atau gimana gitu. Ada yang mau sharing Ya, belum silakan masuk ke teman-teman yang mau diskusi ya. Di sini ada Kak Nanang, Kak Ayu, Kak Firmansa, kemudian ini ada Kak Zaina ya. Kemudian Kak Kamil bisa open mic apabila ingin diskusi langsung dengan Kak Fadila terkait Shopee Affiliate. Mungkin ini Mbak Dila ya, apa karena sore hari jadi pada lemes semua Mbak. iya. Oke, atau Saya kita kan geser juga malam mas. aja Mbak ya jadwalnya. Misalkan kita geser malam gimana teman-teman? Untuk besok kita insya Allah ada event lagi setelah sholat tarawih gitu Mbak Dila ya. Jadi kurang interaktif Mbak. Sepertinya udah pada ini Mbak apa nunggu es buah, kemudian gorengan seperti itu Mbak Dila. Mungkin teman-teman ketik sih kalau 7 malam Iya. gimana atau tetap sore atau gimana sih mungkin ini ya Oke. Nanti kita bisa. bikin polling aja di grup Mbak Dila ya. Oh iya Jadi juga bisa. untuk apa namanya teman-teman yang masih belum join grup bisa join nanti di sana kita akan membuka polling seperti itu. Banyak yang pilih malam atau sore seperti itu. Karena ini pada berburu buka puasa sepertinya Mbak Tila jadi pada di off cam Oke. kan sama apa off mic jadinya bisa ini Mbak. Oke, mungkin ada lagi penyampaian dari Mbak Tila sebelum kita tutup Mbak Tila. Mungkin cukup sih Mas Vino, kalau mungkin aku tanya juga Mm-mm. nggak enak sih gitu, juga nggak ngerti ya tahapan teman-teman itu dari mana gitu. Nanti aku Iya, tanya Mbak. ini nggak ngeh gitu atau gimana kan nggak enak gitu kalau Mm-mm. dari nggak dari teman-teman sendiri itu dari mana, oh kak aku misal dari pendaftaran atau oh aku dari udah join tapi nggak tahu mulainya atau gimana kendalanya kan nggak tahu nih gitu. Kalau aku langsung Iya, tanya, nah jadi mungkin cukup sih gitu aku. Mungkin kita evaluasi dulu ya kalau terkait oke. jadwal. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Mbak Fadila. Kemudian terima kasih ya teman-teman atas meluangkan waktunya di hari weekend ini ya. Jadi nanti kami akan mengadakan ini ya, polling besok untuk event besok itu insya Allah Instagram Mbak Dila ya. Untuk lanjutan dari affiliate ini. Jadi nanti link-link yang sudah kita buat tadi itu di-share di story, kemudian di bio dan yang lainnya. Jadi teman-teman nanti bisa ini ya, apa namanya, bantu polling di grup untuk event besok terkait Instagram seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya di pertemuan pada sore hari ini. Kita insya Allah akan lanjut bertemu di event besok yaitu tentang Instagram. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya sebagai perwakilan dari Sunsting, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.